tanya sama orang yang kita cintai, kira-kira mau nggak nanti nemenin kita di dalam kubur. Kata imam, di sini ada pemuda yang udah kerja punya uang 2 juta. Ambil dari 2.500.000, kasih orang tua kita. Yang namanya orang tua dikasih hadiah sama anaknya, senang hatinya. Dikasih 500.000, senang. Walaupun orang tua kita lebih kaya. Walaupun Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat sayyidina Muhammadin khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi nujumal ihtida wa ashabihi masabihil iqtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin, penolong, penyelamat kita, pembawa hidayah kepada kita, pemberi syafaat untuk kita kelak nanti di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah menggolongkan kita semua menjadi sebaik-baik pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh doa dan harapan agar kelak nanti di hari kiamat kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dalam barisannya, mendapatkan pertolongan dan syafaatnya, bisa masuk surga bersamanya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai para alim ulama, para orang tua, para tokoh masyarakat yang hadir bersama, wabil khusus guru-guru kita tercinta, bil khusus juga mudirul ma'had, guru kita Al-Ustadz Abi Iskandar. Kita doakan beliau diberi panjang umur, sehat afiat. Bapak Kepala Desa yang hadir dan orang tua yang lainnya, para hujaj, para tengku, para orang tua, kita doakan semua Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, Allah sehatkan badan kita semua, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa dan hajat-hajat kita semuanya. Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Kalau ada di antara kita yang sakit, Allah angkat penyakitnya. Kalau ada yang memiliki masalah, Allah beri jalan keluar dari setiap masalahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita berada di waktu yang mulia, ma bainal isya'ain, antara dua isya atau disebut antara maghrib dan isya. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus mengatakan al-kunuz kullul kunuz ma bainal maghrib wal isya. Kata beliau, lemari Allah, simpanan Allah yang terbesar dari anugerahnya adalah waktu antara maghrib dan isya, di mana jika kita gunakan untuk duduk seperti ini, berkumpul, berzikir, mengingat Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas kita kelak nanti dengan anugerah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama salaf. Kita kalau sering mendengar kata salaf, salaf ini adalah
orang-orang yang hidup 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Masa setelah Rasulullah wafat 200 tahun itu disebut masa salaf. Ke 300 tahun disebut masa khalaf. Ada ulama-ulama yang hidup di masa salaf, yang memang seringkali kita mendengar nasihat atau pesan, ikuti ajaran salaf, ikuti pesan salaf. Namun kalau kita hanya mendengar simbol untuk mengikuti salaf, tapi kalau kita tidak mengenal ulama salaf, salaf mana yang mau kita ikuti? Ulama-ulama salaf itu hebat, luar biasa. Di antaranya Imam Syafi'i lahir 150 Hijriyah, termasuk dari ulama salaf, dan guru-guru beliau Imam Malik, Imam Abi Hanifah. Mereka termasuk daripada ulama salaf. Di antaranya ada salah seorang ulama salaf namanya Imam Syaqiq Al-Balkhi. Beliau wafat di tahun 197 daripada hijrahnya Nabi SAW. Punya murid namanya Hatim Al-Asam. Mungkin kita pernah mendengar ada kisah tentang Imam Syaqiq Al-Balkhi atau Hatim Al-Asam. Imam Syaqiq ini pernah bertanya kepada muridnya, ya Hatim, sahabtani 30 sana. Hai Hatim, kamu bersahabat dengan saya 30 tahun. Imam Hatim ini belajar dengan Imam Syaqiq, tapi Imam Syaqiq menyebutnya bersahabat. Pertama, hikmahnya atau pelajarannya dari ucapan tersebut, tawadhu'nya seorang guru, rendah hatinya seorang guru. Dia nggak mengatakan kamu belajar dengan saya, kamu mengaji dengan saya, tapi beliau mengatakan kamu bersahabat dengan saya. Yang kedua, hebatnya seorang murid belajar dengan guru sampai 30 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Kita mungkin sering duduk di pondok, belajar di pondok 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Ini sampai 30 tahun. Dengan penuh semangatnya. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah, beliau belajar dengan gurunya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu 40 tahun. Jalan kaki. Dari mana? Kurang lebih kalau saya lihat dari tadi, dari bandara sampai ke sini mungkin. Tiap hari jalan kaki hanya untuk menuntut ilmu. Pernah suatu hari datang ke rumah gurunya sepi, tidak ada orang. Beliau hanya memutari rumah sambil membacakan satu syairnya Qais dan Laila. Apa kata beliau? Marartu ala diyar diyaru Laila, uqabbilu dhal jidari wa dhal jidara, fama hubbu diyar thaqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Kata beliau, saya lewati rumah guru saya, tembok kekasih. Saya lewati tembok rumah kekasih saya ciumi temboknya. Bukan saya ciumi tembok cinta dengan rumahnya, tapi saya cinta dengan guru saya yang ada di dalam rumahnya. Jalan kaki 40 tahun. Jujur kadang kita baru mengaji 1 bulan sudah bosan, gak ngaji lagi. Ada orang rumahnya 100 meter dari majelis tapi gak pernah hadir. Ini 40 tahun. Al-Imam Hatim 30 tahun belajar. Dulu ada Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas di Jakarta. Rumahnya di Celilitan, belajar dengan gurunya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Lumayan jaraknya jauh, 40 km tiap hari naik sepeda ontel hanya untuk menuntut ilmu. Hanya ingin belajar ilmu. Makanya ilmu ini suatu hal yang mulia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, pesannya jangan sampai kita sia-siakan. Alhamdulillah pondok ada, majelis ilmu ada, pesantren ada, guru-guru kita Allah masih berikan ada. Jujur saya beberapa bulan lalu agak sedih, khususnya di Jakarta. Berapa banyak ulama-ulama kita satu persatu dipanggil oleh Allah.
Allah mencabut ilmu itu bukan ilmunya yang dicabut, tapi dicabut dengan ahli-ahlinya. Yunza'ul ilm biqabdil ulama biqabdi ahlih. Allah mengangkat ilmu dari atas muka bumi ini dengan mengangkat ahli-ahli ilmu. Makanya pesannya jangan sia-siakan kita punya guru. Nah, kembali ke tadi yang disampaikan. Kata Imam Syakir, kamu 30 tahun bersahabat dengan saya, apa yang kamu dapatkan? Kata Imam Hatim, guru saya dapatkan ada beberapa perkara. Di antaranya saya lihat manusia punya kekasih. Semua punya kecintaan. Orang tua cinta dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tuanya. Tapi semua kekasih akan menemani kita terakhir pada saat kita sakaratul maut. Ini yang saya lihat, kata murid beliau. Ada kekasih paling terakhir menemani kita sampai kita ditaruh di liang lahat. Selebihnya semua kekasih akan meninggalkan kita. Mohon maaf, kita mencintai sesuatu apapun, pasangan hidup kita, atau anak keturunan kita, atau benda. Saya di kampung saya di Jakarta, ada satu tetangga saya punya motor. Dia cinta sama motornya. Motornya nggak boleh didudukin sama orang. Itu kalau setiap hari dilap motornya sama dia. Ada terdebu sedikit langsung dilap lagi sama dia. Ini namanya cinta. Coba dicek, coba dites semua yang hadir di sini. Tanya sama orang yang kita cintai, kira-kira mau nggak nanti nemenin kita di dalam kubur. Kata Imam Hatim, semua yang kita cintai akan meninggalkan kita pada saat sakaratul maut. Bapak punya istri di rumah, boleh pulang dari sini bapak tanya, ibu mau nggak temenin saya dalam kubur? Saya jamin jawabannya tidak. Jamin saya. Karena nggak akan ada yang mau nemenin. Jangankan manusia, benda semua kita tinggalkan. Kita meninggal dunia, semua kita tinggalkan. Handphone yang kita selalu pegang kemana-mana, kita tinggalkan. Nggak ada sinyal dalam kubur, nggak ada. Mau cari sinyal, mau WhatsApp sama siapa? Sama malaikat munkar nakir. Nggak ada. Mohon maaf, baju kita dilepas, diganti dengan kafan. Kacamata dilepas, nggak ada mayit pakai kacamata, saya nggak pernah lihat. Nggak ada jenazah Pak pakai kacamata, nggak dapat. Bahkan mohon maaf, nama kita pertama diambil oleh Allah. Nama kita pertama diambil, dicabut. Kita meninggal dunia, nama kita diambil. Coba kalau ada tetangga kita meninggal, ketika dibawa dari rumah sakit, katakan meninggalnya di rumah sakit, pasti nanyanya begini kepada keluarganya, mohon maaf, nggak ditanya. Misal namanya Ahmad, Ahmadnya sudah sampai rumah belum? Enggak. Pasti nanya, jenazah sudah sampai rumah belum? Nama kita dicabut oleh Allah, diambil. Gak ada yang tersisa dari dunia. Gak akan ada yang menemani kita dalam kubur. Dan dikubur sendirian. Tarakana fardan. Kita bakal ditinggalkan sendirian dalam kubur. Gak ada yang nemanin kita, gak ada yang menghibur kita. Dan dikubur gelap, dikubur sempit. Bukan hanya sempit, dihempit lagi. Apa bahasa Acehnya dihempit? Sama, dihempit juga. Tahu dihempit lagi. Kubur tuh merapat deh. Dalam hadis Nabi mengatakan, Al-Imam As-Suyuti meriwayatkan, la ahad yafuru min dhammatil qabr. Kata Rasulullah, tidak ada satu orang pun bisa lari dari hempitnya kubur. Bedanya, orang yang beriman kepada Allah, setelah dihempit Allah luaskan kuburnya. Tapi waliyadzubillah, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, sudah dihempit kuburnya, Allah berikan siksa. Makanya dalam kubur itu, dalam keimanan kita, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Jadi kita sendirian dalam kubur. Kata Imam Hatim, saya cari kekasih yang mau nemani saya dalam kubur. Semua meninggalkan, keluarga meninggalkan. Nggak akan ada yang mau menemani kita dalam kubur, kecuali satu, kata Imam Hatim. Satu ini saja yang akan menemani dalam kubur. Dan ini menjadi pesan yang ingin saya sampaikan. Apa kata Imam Hatim? Satu-satunya itu adalah hanya amal-amal soleh kita, kebaikan kita, amal kita nih, yang nanti akan mencahayakan kubur kita. Dalam riwayat, ketika kita dalam kubur datang sosok bercahaya,
Ketika ditanya siapa, itu amalnya semasa dia hidup di dunia. Kalau punya amal, kalau dia berbuat baik, kalau dia beribadah. Bukan hanya itu saja, kubur yang gelap dicahayakan, diluaskan kuburnya dengan apa? Dengan amal. Makanya insya Allah seperti tadi disampaikan oleh guru, ini menjadi amal terbesar. Dan malam ini kita duduk bersama, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal untuk kita nanti di hari kiamat. Makanya saya punya pesan, jangan disia-siakan waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan. Perbanyaklah amal, perbanyaklah ibadah. Jauhkan dosa, jauhkan maksiat sekecil apapun. Mohon maaf, jangan disibukkan kita dengan hal-hal yang tidak manfaat. Yang tidak manfaat saja jangan, apalagi yang membawa berat untuk kita nanti di hari kiamat. Berapa banyak orang di zaman kita sekarang sibuk dengan hal-hal yang baru, dengan hal-hal yang viral, dengan hal-hal yang ramai. Orang bicarakan, senang menjelekkan orang, menghina orang, mencaci maki orang. Bukan bawa kebaikan untuk dia. Di dunia tidak bawa kebaikan, apalagi di akhirat. Jangan sampai kita disibukkan. Apalagi bulan yang agung, bulan Rajab, bulan mulia. Ini bulan haram. Disebut bulan haram, arti haram seperti kita sebut tanah haram Makkah, tanah haram Madinah, tanah suci. Sama, bulan ini bulan suci, bulan mulia. Bulannya beribadah pada Allah. Tapi apa? Saya perhatikan, jujur, saya perhatikan Rajab ini, Rajab tahun kemarin, Rajab tahun sebelumnya, orang-orang kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak membawa manfaat untuk dia. Tersibuk dengan pemilu lah, tersibuk dengan hal-hal, mohon maaf, nanti di hari kiamat kita nggak akan ditanya pemilu siapa yang menang, siapa yang kalah. Nggak akan Allah tanya itu. Kita ini difokuskan, diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pemilu biarlah berjalan, urusan-urusan dunia biarlah berjalan, tapi ayo kita kejar amal kita. Apa yang menjadi bekal kita? Mohon maaf, hidup kita jangan jadi rugi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa Allah bersumpah, demi waktu, demi hari-hari kita, demi minggu-minggu kita, demi bulan-bulan kita, demi tahun-tahun kita. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi. Allah pukul rata dulu, manusia rugi. Apa maknanya manusia rugi? Manusia rugi yang hanya menjadi manusia. Kita dari lahir, tumbuh besar, terus kita menikah, punya anak, anak kita punya anak lagi, punya cucu, meninggal dunia, selesai. Apa untuk ini kita diciptakan? Rugi kalau kita setiap hari merenungkan, besok makan apa, lusa makan apa, oh pakaian ini saya belum punya, oh kendaraan ini saya belum punya, oh rumah ini saya belum punya, oh emas, oh perak, oh harta, oh dolar, oh ini, oh itu. Sumpah demi Allah, nyawa kita murah di sisi Allah kalau itu yang kita pikirkan setiap hari. Jujur, nyawa kita murah, hidup kita seakan-akan murah, sebab Allah tidak ciptakan kita untuk semua itu. Tapi Allah ciptakan kita untuk beribadah pada Allah, untuk menang di akhirat, untuk mendapatkan surganya Allah. Yang miskinnya ahli surga itu memiliki 10 kali daripada dunia. Paling miskin di surga punya 10 kali dunia. Makanya kalau ditanya pengen kaya di dunia apa kaya di akhirat, kalau saya ditanya begitu, saya pengen kaya dua-duanya, dunia juga akhirat juga ya. Kalau kaya di dunia bisa beramal soleh dengan kekayaan, di akhirat apalagi bisa menolong orang banyak. Tapi ayo fokuskan, coba. Rugi kita kalau hidup cuma kita pikirkan itu, kita renungkan itu. Tapi siapa yang beruntung? Kata Allah, illal ladzina amanu. Pertama orang yang beriman. Makanya majelis ini, perkumpulan ini menguatkan iman kita insyaallah. Menambah, saya yakin kita hadir di sini waktu maghrib dan isya mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu nasihat, insyaallah Allah tambahkan iman kita. Kedua, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Pesannya, mulai sekarang lakukanlah amal soleh, kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Jangan lakukan dosa sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu dosa apa yang menyeret kita masuk ke dalam api neraka. Hati-hati. Yang kedua, kata Imam Hatim Al-Asam, dan ini yang saya mau sampaikan khususnya untuk santri-santriwati, ini murid-murid laki maupun perempuan. Waktu
waktu yang kita berikan. Bapak Ibu kasih waktu, kita duduk di sini dari maghrib sampai isya, 1 jam 2 jam kita kumpul, kita berikan waktu ini. Jangan katakan waktu ini hilang, tapi nanti disimpan di sisi Allah. Sebab Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang di sisi kamu habis, dan apa yang di sisi Allah akan disimpan kekal. Waktu yang kita pakai untuk kehidupan di dunia, harta, kesehatan, kekuatan yang kita pakai untuk urusan dunia saja habis. Mohon maaf kalau bapak duduk di rumah menonton sinetron dengan ibu nonton sinetron, filmnya habis, waktu kita hilang. Tapi insya Allah bapak ibu dan semua yang hadir di sini, kita duduk di majelis berzikir, mengingat Allah, mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu. Jangan kita pikir hilang. Waktu ini akan dibalas nanti di hari kiamat oleh Allah. Pasti. Sama seperti rezeki, harta. Bapak punya harta, bapak pergi haji, jangan pikir harta yang kita gunakan pergi haji hilang, tapi nanti Allah akan balas. Kita berkurban Idul Adha, jangan kita pikir harta kita hilang. Kita bersedekah, kita beramal, jangan pikir hilang. Beda sama harta yang kita pakai untuk diri kita. Makanya saya punya pertanyaan. Boleh bertanya? Boleh bertanya? Ada burung 5 ditembak 3, sisa berapa? 2. Burung 5 ditembak 3, sisa berapa? 2. Sisa berapa? 2. Burung 5 ditembak 3, sisa berapa? 2. Tergantung Pak. 3. Tergantung. Burung 5 ditembak 3. Benar kata bapak, 3 yang mati, yang dapat jatuh kan ditembak, yang 2 kabur. Benar. Kalau saya jawab 2 juga benar. Sisa yang hidup berapa? Kalau saya jawab habis, benar nggak? Benar juga. Yang 2 kabur, yang 3 mati. Habis nggak? Ada sisa? Tapi yang benar bapak, sisa 3. Kenapa burung 5 ditembak 3, sisa 3? Karena itulah hakikat yang kita dapatkan. Sama seperti rezeki yang kita punya. Coba nih saya kasih contoh. Bapak punya uang 2 juta. Jangan bapak anak muda. Di sini ada pemuda yang udah kerja punya uang 2 juta. Ambil dari 2.500.000, kasih orang tua kita. Yang namanya orang tua dikasih hadiah sama anaknya, senang hatinya. Dikasih 500.000, senang. Walaupun orang tua kita lebih kaya, walaupun orang tua kita lebih punya, tapi yang namanya pemberian anak, subhanallah. Coba perhatikan. Kalau kita punya anak, kita belikan sesuatu, nggak pernah anak kita bilang, ya ini dibelikan ayah saya. Anak kita belikan sepeda, atau kita belikan motor. Ditanya oleh temannya, Masya Allah motornya bagus. Iya motor saya. Coba kalau orang tua kita belikan sesuatu, katakan kita belikan ibu kita mau kena sholat, dilanggar di musola, di masjid. Ditanya oleh kawan ibu, ibu Masya Allah mau kenanya bagus. Pasti ibu itu jawab, iya ini pemberian anak saya. Yang namanya orang tua sayang dengan anaknya, bangga walaupun dengan pemberian kecil. Makanya nih santri santriwati, nanti kalau sudah dewasa jangan lupa sama orang tua. Orang tua sayangi, cintai. Saya masih ingat almarhum ayah saya. Saya baru pulang dari Yaman. Saya pernah dikasih hadiah. Ada orang datang ke rumah kasih hadiah. Saya pegang uang waktu itu. Ada uang 500.000. Ayah saya lebih punya, lebih milik, lebih kaya. Saya nggak punya apa-apa. Ayah saya punya usaha sendiri, punya toko. Cuma ayah saya mendidik saya dari kecil mandiri. Saya mau nikah saja suruh cari duitnya sendiri. Saya pertama pikir, adik-adik saya semua kalau minta motor, minta apa dibelikan. Kenapa kalau saya enggak? Saya harus cari sendiri, mau beli motor cari sendiri, mau beli mobil cari sendiri, mau nikah cari sendiri, begitu. Ternyata apa, saya baru paham. Karena saya anak laki-laki tertua, orang tua saya itu berharap kalau ayah sudah tidak ada, otomatis kakak paling tua menjadi ayah buat adik-adiknya. Baru sadarnya itu setelah ayah saya meninggal. Tapi yang saya lihat luar biasa. Waktu itu saya pegang uang 500.000. Ayah saya mau pergi dari Jakarta ke Bogor, mau pakai mobilnya.
Saya perhatikan ayah saya sudah rapi pakaiannya, tapi belum berangkat. Saya tanya, saya goda, ayah saya godain. Saya bilang, kok abah belum berangkat, mau kemana? Mau ke Bogor. Kenapa belum jalan? Mobil nggak ada bensinnya, kata abah saya. Oh, kode berarti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjut tahun-tahun depan. Kalau saya datang lagi ke sini, udah adzan soalnya. Lanjut apa? Adzan dulu. Adzan dulu. Berarti habis adzan tutup doa, saya pulang ya. Boleh? Apa mau dilanjut? Sudah, adzan dulu. Langsung saya ambil itu hadiah yang saya punya, ada uangnya, saya ambil untuk saya. Saya masih ingat bagaimana bahagianya wajah orang tua. Padahal beliau lebih punya dari kita, lebih milik dari kita. Tapi yang namanya pemberian dari anak itu, senyumnya itu gak akan saya lupakan. Makanya hadirin, kita yang masih punya orang tua, jangan sampai kita buat orang tua kita kecewa. Kalau kita belum bisa memberikan bahagia untuk orang tua, jangan mengecewakannya. Belum bisa memberikan senyuman, jangan memberikan tangisannya. Nah, tadi saya sampaikan punya uang 2.500.000 kita kasih untuk orang tua. Ambil lagi dari 2.500.000 kita sedekah fakir miskin. Ambil lagi dari 2 juta itu 500.000 lagi kita sedekah masjid, majelis ta'lim atau apa. Jawabannya, dari 2 juta diambil untuk itu, sisa berapa? 2 juta diambil 500.000 untuk orang tua, 500.000 untuk fakir miskin anak yatim, 500.000 untuk masjid dan majelis taklim. Sisanya berapa? Yang jawab 500.000 itu menghitung dari sisi dunia, tapi hakikatnya sisanya 1,5 juta. Sebab mohon maaf, yang 500.000 kita pakai buat beli bensin, kita pakai buat makan, habis dengan uang itu habis. Tapi yang tadi kita kasih untuk orang tua, yang kita kasih di jalan Allah, semua itu akan disimpan di sisi Allah, dan nanti hari kiamat kita semua dibalas oleh Allah. Makanya saya sampaikan, waktu kita duduk sekarang, kesempatan yang kita berikan, insya Allah nanti di hari kiamat dibalas oleh Allah, dan perkumpulan kita jadi saksi nanti di hadapan Allah. Bisa jadi majelis ini pemberi syafaat buat kita nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pesan saya seperti tadi saya sampaikan, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari orang soleh. Kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh fitnah. Jalan begitu banyak, tapi jalan yang paling baik adalah jalannya guru-guru kita, jalannya orang-orang soleh. Satu saja pesan saya, kun ma'allah, wa in lam takun ma'allah fakun ma'aman ma'allah, fa innahum yuwasiluka ilallah. Artinya, jadilah kamu bersama Allah. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah, jadilah kamu bersama orang-orang yang bersama Allah. Sebab mereka akan menyampaikanmu kepada Allah, mereka mengingatkanmu pada Allah, mereka menunjukkan jalanmu kepada Allah. Mohon maaf, orang akan hancur kalau mereka jauh dari ulama, jauh dari guru, jauh dari ustadz, jauh dari pengajian, hancur hidupnya. Jauh dari agama, hancur hidupnya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Rabbal Alamin. Pegang yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Dan terakhir, kalau saya boleh pesan, mulai sekarang sempatkan sholat hajat 2 rakaat. Mau malam, pagi, sholat hajat. Mau dibarengkan dengan sunnah lain boleh, bisa berjamaah boleh, bisa dengan keluarga boleh. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di sini kita punya hajat. Berapa banyak orang di waktu seperti ini mengeluh kesulitan, mengeluh dengan virus corona, mengeluh dengan masalah. Ayo kita sholat hajat, minta pada Allah. Insya Allah hajat kita diijabah oleh Allah. Yakin. Sebab sholat hajat itu kita betul-betul menyerahkan diri kita kepada Allah, berharap pada Allah, mengemis pada Allah. Dalam hadis Nabi SAW, idza hammal amal yusalli rakaatain. Nabi kalau sudah punya keinginan, Nabi salat 2 rakaat. Ayo,
Mulai sekarang, kapan saja di malam ini sebelum kita tidur, ambil air wudhu, sholat hajat 2 rakaat, minta hajat kita mengemis. Saya ajarkan sedikit jadi amalan. Sholat hajat niatnya usolli sunnatal hajah rakaatani lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca ayat kursi. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai selesai. Di sujud terakhir sebelum tasyahud akhir, kita baca setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, kita baca yang pertama al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar 10 kali. Kedua, salawat pada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam 10 kali. Ketiga, kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Luapkan, tumpahkan. Mohon maaf hadirin hadirat, kalau kita faham, kita mengerti arti dari ayat kursi, arti dari akhir surat Al-Baqarah, dan ketika sujud kita lama dan kita membaca doa tersebut, pasti kita akan meneteskan air mata. Apalagi kalau kita yang punya masalah, punya kesulitan, punya problema hidup, minta pada Allah, mengemis pada Allah, insya Allah barakah daripada sholat hajat 2 rakaat, hajat kita diijabah oleh Allah. Saya kemarin ada satu tempat di Jakarta, saya mengajar di situ. Dia bilang, Habib, kita sudah tidak dapat izin dari pemerintah. Saya bilang, dia minta kita baca surat Yasin. Saya bilang, iya, kita baca surat Yasin, tapi ayo kita sholat hajat dulu 2 rakaat. Saya ajak berjamaah sholat hajat 2 rakaat, terus kita baca surat Yasin, kita berdoa, minta pada Allah. Subhanallah, dapat seminggu, dapat izin lagi itu tempat. Saya sebut itu rumah sakit, nggak dapat izin tadinya. Subhanallah, dapat izin. Sampai saya bilang, ini hikmah dari sholat hajat, luar biasa. Makanya terakhir saya pesankan, nah kalau bapak ibu semua yang hadir sholat hajat, saya titip satu hajat terbesar, agar Allah angkat setiap musibah bencana dari negeri kita tercinta. Hadirkan niat tersebut, insya Allah hajat kita diijabah oleh Allah. Terakhir, ini yang saya sampaikan. Mungkin yang saya sampaikan belum bisa diamalkan sekarang. Bapak ibu hidupnya masih senang, masih santai, tapi coba nanti kalau dapat masalah, ada problema dalam hidup, coba kita amalkan sholat hajat 2 rakaat. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita doakan guru kita Abi Iskandar, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Semua dewan-dewan guru Ma'had Liwaul Mukhlisin, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan semua guru-guru kita panjang umur, sehat afiat. Ma'had ini diberi keberkahan oleh Allah. Santri-santrinya kelak menjadi orang-orang yang sukses, yang hebat, menjadi penerus-penerus ulama-ulama, ustadz-ustadz dan ustadzah-ustadzah. Bahkan kita berharap menjadi penerus-penerus bangsa yang hebat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya punya pesan terakhir, jadi santri jangan pernah hanya menganggap kelak keluar dari sini jadi ustadz dan sulit hidupnya, tidak. Saya punya guru Al-Habib Muhammad bin Hussein Ba'bud, punya anak Habib Ali Ba'bud. Beliau doain santrinya, kata beliau apa? Santri insya Allah keluar dari pondok, kalau nggak jadi ulama, jadi ahli ilmu, kalau nggak insya Allah jadi orang-orang sukses, orang-orang kaya. Amin. Mudah-mudahan santri Liwaul Mukhlisin keluar dari sini jadi orang-orang ulama, kalau tidak jadi orang-orang sukses, pengusaha. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أتقياء العلماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب رضا منك العيون وقضي أن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Astagfirullah.